jumlah maksimal yang bisa masuk ke Google Meet ya, nanti coba kita bicarakan lagi. Apakah tetap di hari Sabtu digabung 4 kelas atau nanti bisa kita cari solusinya yang lain. Gitu aja informasi dari videonya ya. Teman-teman sehat semua ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat semua ya. Nggak bisa lihat mukanya satu-satu berarti, karena kan pada dimatikan ya kameranya. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, hari ini kita punya presentasi. Kebetulan ada 4 soal ya kemarin ya. Kita bagi satu-satu, satu soal untuk kelas A, B sampai D. Nah, karena ini digabung kelas besar, saya tidak menunjuk teman-teman, silakan mengajukan diri yang bersedia untuk menampilkan hasil kerjanya kemarin, silakan ditampilkan dari kelas A dulu. Atau dari kelas yang lain, silakan pilih nomor berapa dulu. Silakan bisa dimulai dari kelas berapa dulu yang ingin memaparkan hasil kerjanya kemarin. Kalau nggak ada yang berniat untuk menampilkan. Saya ingin mencoba menampilkan Ibu Anuria Aulia Rahma. Anuria, kelas berapa Anuria? Dari kelas 3A Ibu. Dari kelas 3A. Ya silahkan Anuria nomor berapa? NIM 016. Ya silahkan ditampilkan. Yang mau ditampilkan soal nomor berapa? Nomor 1 Ibu. Ya silahkan. Apakah sudah terlihat? Tadi sempat, nah ini sedang proses. Sudah terlihat, Anu. Sudah Baik, terlihat. saya mulai Ibu. Jadi di soalnya itu yang pertama kita diminta untuk mendeskripsikan grafik. Nah, untuk yang soal A, untuk grafik yang pertama di situ benda bergerak, deskripsinya benda bergerak dari titik awal yaitu 0 meter hingga 300 meter dalam waktu 300 detik di sini. Kemudian benda diam pada posisi tersebut selama 100 detik. Hingga akhirnya kembali bergerak ke arah yang berlawanan atau kembali ke titik awal selama 200 detik dari sini. Kemudian untuk grafik yang kedua, benda diam di posisi 40 mili selama 1 jam. Kemudian bergerak mundur sebanyak 60 mili selama 1 jam. Kemudian benda diam pada posisi tersebut selama 1 jam hingga akhirnya bergerak mendekati titik awal sebanyak 20 mil selama 2 jam di sini. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu kita diminta untuk membuat grafik grafik kecepatan per waktu. Di sini langkah awal yang dicari yaitu kita harus mencari kecepatan dulu dengan menggunakan rumus delta S per delta T.
Untuk yang Mohon maaf, Anoria bisa agak dinaikkan gambarnya, kemudian di zoom in. bagaimana Ibu? Bisa agak dinaikkan gambarnya atau di zoom in, Seperti ini? diperbesar. Oh, Gambarnya diperbesar bisa? seperti ini Ibu. Masih belum ada perubahan. Bagaimana Ibu? Sedikit lagi. Seperti ini. Ya, ya, Oke. ya. Teman-teman kelihatan semua. Eh, ini saya lanjut ke jawaban soal yang B atau bagaimana Ibu? Atau saya ulangi? Ya, silakan dilanjutkan saja. Oh, Materi baik. sudah jelas. Baik. Tadi untuk kita mencari kecepatan masing-masing titik. Jadi di titik pertama itu ada kecepatan 1 dengan menggunakan rumus delta S per delta T. Di sini tadi benda bergerak dari titik 0 ke 300 sehingga untuk delta S sama 300 dikurangi 0 sehingga 300 per 300 sama dengan 1 meter per sekon, sehingga titik kecepatan itu ada di 1 meter per sekon. Kemudian yang kedua, di sini ditunjukkan bahwa benda tidak bergerak atau benda diam sehingga dia tidak memiliki kecepatan atau kecepatan sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan ketiga itu kita cari dengan delta S per delta T juga, karena dia bergerak mundur atau kembali ke titik awal sehingga titik akhirnya 0 dikurangi 300, kemudian 600 dikurangi untuk delta T-nya 600 dikurangi 400 sama dengan negatif 300 dikurangi 200 sama dengan negatif 1,5 meter per sekon. Sehingga apabila dibentuk dalam grafik seperti ini. Kemudian grafik berikutnya, berikut deskripsinya tadi sudah saya jelaskan beserta rumusnya. Untuk grafik yang kedua, ini benda diawali diam, yaitu 0 mil per jam. Di sini saya tidak mengubah satuan. Kemudian untuk kecepatan kedua, kita gunakan rumus yang sama, dari posisi negatif 20 dikurangi negatif 40 per 2 min 1 jam. Sehingga ditemukan min 60 per 1 sama dengan min 60 mil per jam. Kemudian kecepatan ketiga, karena benda diam, sehingga 0 mil per jam. Untuk posisi kecepatan keempat, kita pakai rumus yang sama, di situ 0 dikurangi negatif 20 per 5 dikurangi 3, sehingga 20, karena di sini minusnya hilang, 20 per 2 sama dengan 10 mil per jam, sehingga apabila digambarkan menjadi seperti ini. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Tolong jangan ditarik dulu. Baik, Ibu. Ini partisipan kita sudah 101 loh. Jadi bisa kalau misalkan pakai akun kampus lebih dari 100 peserta. Teman-teman yang masih belum bergabung, dipersilakan untuk bergabung. Dari teman-teman yang lain, ada komentar atas pemaparan dari Anuria. Anuria, coba ditampilkan wajahnya biar saya tahu. Oh, sebentar, ini saya tidak, bentar Ibu ini. Oh, mahasiswa saya. Tehium mahasiswa saya ya ini ya. Sebentar Ibu. Mabita Mardati. Itu biasnya ya. Sudah Ibu. Oh iya, sudah. Teman-teman yang lain ada komentar atas pemaparan dari Anuria? Mungkin ada yang beda dari jawaban teman-teman. Apa sama semua? Sama Ibu. Sama semua ya. Sama Ibu. Anuria,
Ya sudah tepat apa yang Anulia paparkan tadi, tapi coba lebih teliti ketika menuliskan skala. Skalanya sudah benar, cuman angkanya di situ kalau di bawah 0 harusnya ada tanda apanya, Anulia? Bagaimana Ibu? Di bawah angka 0, titik originnya itu di 0. Tumbuh di Oke. bawah angka 0, harusnya, maaf sebentar ya, maaf. Kalau di bawah angka 0, Ya Ibu. kekurangan Anulia di situ ditanda apa? Minus. Iya, harusnya ada tanda minus ya. Ya, sudah Oke. tepat jawaban dari Anuria. Terima kasih atas pemaparannya. Silakan berikutnya yang ingin memaparkan hasil kerjanya untuk nomor 2. Untuk nomor 2 yang mau memaparkan, silakan dipaparkan ke teman-temannya. Teman-teman sambil dicatat ya jawaban dari teman-temannya tadi. Sudah punya catatan yang tepat tadi. Untuk nomor 2, silakan yang mau menampilkan. Bolehkah saya, Ibu? Ya, silakan Iklima. Iklima dari kelas apa? Dari kelas A, Ibu. Oh, masih dari kelas A. Yang Iya. tunggu dulu Iklima, yang kelas B ada yang mau tampil nggak ini? Baik, Ibu. Izin Ibu, kelas B bukan mau yang nomor 2 tapi Bu, mau nomor yang 4. Oh, mau yang nomor 4. Ya udah, nanti silakan diboking yang nomor 4. Yang nomor 2 dulu silakan. Saya Ibu. Dari kelas apa Ita? Dari kelas 3D. 3D. Oh ya, silakan Ita. Izin share screen Ibu sebentar. Ya, silakan Ita. Apakah sudah terlihat share screen-nya Ibu? Sudah. Ya. Nomor 2 itu pertanyaannya, untuk setiap diagram gerak pada gambar di bawah, tentukan tanda positif atau negatif dari posisi dan kecepatan. Yang gambar pertama, anak panahnya kan ke kanan. Nah, jadi benda bergerak ke arah kanan dan dipercepat. Dipercepat itu karena anak panahnya yang awalnya pendek menjadi panjang. Namun, posisi benda berada di sebelah kiri titik 0 dan di sumbu X, yang artinya tanda kecepatan benda tersebut adalah positif, dan X-nya kan kurang dari 0 karena berada di sebelah kiri 0, sehingga tanda posisinya negatif. Untuk gambar yang B, benda bergerak ke arah bawah dan dipercepat juga, karena anak panahnya yang awalnya pendek menjadi panjang. Namun posisi benda berada di sebelah bawah titik 0 di sumbu Y, yang artinya tanda kecepatan benda tersebut adalah negatif dan Y-nya kurang dari 0 sehingga tanda posisinya juga negatif. Yang ketiga,
ada benda bergerak ke arah bawah dan dipercepat. Namun posisi benda berada di sebelah atas titik nol di sumbu Y, yang artinya tanda kecepatan benda tersebut adalah negatif. Dan Y lebih besar dari 0 sehingga tanda posisinya positif. Berarti bisa disimpulkan ketika kita ingin mencari tandanya kecepatan yang dilihat apanya? Tanda kecepatan. Ya, Arah anak panahnya, Ibu. Kalau arah panah. anak panahnya ke bawah Ya. dan ke kiri, itu tanda kecepatannya negatif. Kalau anak panahnya ke atas dan ke kanan, itu tanda kecepatannya positif, Ibu. Ya, sudah tepat. Kalau kita ingin mencari tanda dari posisi, tanda posisi itu berarti bendanya yang ada di sebelah kanan atau kiri 0. Kalau posisinya positif, berarti bendanya ada di sebelah kanan 0 dan atas 0. Kalau posisinya negatif, berarti bendanya ada di bawah 0 dan kiri 0. ya, ya sudah tepat ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat lainnya. Mungkin cara menganalisisnya menggunakan cara yang lain. Boleh silakan ditampilkan. Kelima sama seperti ini. Hasil kerjaan I5 sama seperti punya Mbak Ita? Ya Ibu, maaf tadi saya. Ya Ibu, sama Ibu. Oh, sama seperti ini ya. Ya Atau Ibu. mungkin ada yang memaparkan menggunakan permisalan angka yang di tabel gitu? Nggak ada. Sama semua seperti ini teman-teman yang lain. Sama semua ya, ya udah. Silakan diperhatikan jawaban dari Mbak Ita. Apakah jawaban teman-teman sudah sama seperti yang dipaparkan oleh Mbak Ita ini tadi atau masih belum? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan teman-teman yang lain. Mbak Nurul Fadilah mungkin ada komentar. Mbak Oktaviani mungkin ada komentar. Ya, kalau nggak ada, silakan bisa dilanjutkan ke soal nomor 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Izin Bu, tapi saya dari kelas B. Ya, silakan. Gak apa-apa ya Bu, nomor 3. Ya, silakan. Tadi kan yang barusan kan dari kelas 3D ya, Mbak Ita? Iya Ibu, 3D. Iya, silakan Afina. Oh iya Bu, izin saya skip dulu. Sudah terlihat nggak Bu ya? Sudah. Bentar. Nah, jadi begini Bu, yang nomor 3 itu kan soalnya itu intinya disuruh mencari displacement. Soalnya
ada kata kunci how far, itu berarti perpindahannya si darah itu dalam cm. Begitu ya, Bu ya. Nah, terus kebetulan di soal itu bentuknya segitiga tapi sembarang. Segitiga sembarang. Terus karena sebenarnya di bawah grafik yang area itu ya displacement-nya. Terus kalau misal kita cari manual itu pakai titik-titik, satu titik itu dikalikan. Nah, karena itu terlalu banyak dan nggak akurat, jadi ada jalan pintas untuk cari di areanya itu pakai luas. Nah, itu kira-kira dibagi dua yang lurus itu 0,05 sama 0,15. Kalau ditambahkan jadi 0,20, 0,2. Terus dipakai cara segitiga, luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, yang 0,05 dapat 2 cm, yang 0,15 dapat 6 cm. Jadi diakumulasikan menjadi 8 cm. Jadi displacement-nya itu 8 cm. Begitu, Ibu. Mungkin nanti Berarti, bisa dikoreksi. ya, kalau dari soal bisa diketahui 8 cm itu besar apa? Bagaimana, Bu? Kurang suaranya. 8 cm itu menunjukkan angka apa? Angka perpindahan. Angka perpindahan apa? Perpindahannya si darah. Sebit itu apa? Sejeduk gitu loh, Bu. Nggak tahu aku. Maaf, Bu. Perpindahan darah ketika kuat Dalam arusnya satu- berapa itu? Kecepatan dalam arusnya satu berapa? itu 0,8 meter per sekon. Oh iya. Teman-teman yang lain mungkin punya jawaban yang berbeda karena ini kan ada mungkin nggak hanya satu cara ya. Silakan ditampilkan. Oh Ya, ya, ini ini juga sudah saya dipakai. akhiri ya, Bu ya. Iya, ya. Terima kasih Afina atas pemaparannya. Iya, Bu, maaf kurang makasih, Bu. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menampilkan juga atas jawaban nomor 3 itu tadi. Teman-teman tegang sekali ya ini ya. Ibu, Kenapa terasa tegang sekali ya kelasnya ya? Oh, Rahmi Afifah, silakan Rahmi Afifah. Lagi raise hand ini. Ibu, maaf, saya izin menyampaikan pendapat saya ya, Bu, nomor 3. Ya. Sebentar, Ibu. Izin share screen. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Tolong di landscape posisi HP-nya biar terlihat lebih detail tulisannya. Sudah terlihat, Ibu? Sudah. Jadi di sini saya nomor 3. Sebenarnya saya kurang yakin, cuman saya ingin mencoba. Jadi di nomor 3 ini permisalan Ibu. Di sini kan ada soal grafik mendekati ideal, jadi kecepatan darah dari aorta naik turun sama satu detak jantung muncul seperti pada gambar di bawah ini. Kira-kira berapa jauh dalam sentimeter darah bergerak selama 1 jam? Jadi di sini saya pakai rumus kecepatan. Jadi delta X per delta T. Di sini saya misalkan
Sebentar Ibu, posisinya itu di 0,24 yang menghasilkan 0,8 meter per sekon itu kecepatannya Bu. Jadi saya coba menggunakan 0,24 posisinya. Jadi kan posisi akhir itu di 0,24 dikurangi 0 posisi awalnya. Kemudian untuk waktunya ini kan menurut saya itu waktunya di 0,23 min 0,20. Jadi hasilnya 0,24 per 0,3 sama dengan 0,8 meter per sekon. Itu kan kecepatan. Berarti sini itu 0,2 meter, iya. Sentimeter, jadi 24 cm begitu Bu. Suara saya terdengar nggak kalau seperti ini? Terdengar Ibu. Ya, terdengar lebih jelas ya? Iya, Ibu. Oke, Rahmi terima kasih atas pemaparannya. Saya coba menerjemahkan ya maksud Rahmi di sini. Rahmi di sini menemukan titik tertinggi di situ kecepatannya 0,8 meter per second ya, dari skala 0,5 sama 1 itu di titik puncaknya di sekitar titik 0,8 meter per second gitu ya. Iya Ibu. Terus dari situ Rahmi mencari menghubungkan dengan titik yang paling bawah, T-nya itu kan titik pada garis horizontal yang menunjukkan waktu. Kira-kira di situ kan diproyeksikan di titik 0,3 second gitu ya? Iya. Maka kemudian Rahmi mencari dari persamaan delta X per delta T dengan angka 0,8, Rahmi menemukan delta X-nya sebesar 0,24 meter gitu ya? Iya Ibu. Oh iya, nah sekarang coba kita diskusikan bersama. Kira-kira kalau misalkan Rahmi menggunakan, jangan dipindah, nah tetap ditampilkan Rahmi. Kira-kira kalau misalkan Rahmi memilih satu titik saja, itu kan sebenarnya kan hanya titik puncaknya saja ya, yang di 0,8 ya? Iya Ibu. Nah, terus yang di sekitar itu, yang di bawahnya, misalkan digeser sedikit, yang ketika di kecepatannya 0,5, apakah itu tidak termasuk juga? Maksudnya Ibu? Maaf. Sebenarnya kan itu yang ditanyakan berapa jauh ya, berapa jauh selama 1 denyut. Nah, selama 1 denyut ini kan dari titik 0 sampai 0,6 second gitu kan ya? Iya. Nah, kalau misalkan Rahmi hanya mencari di titik 0,8 meter per second, berarti waktu yang Rahmi gunakan itu kan hanya yang di 0,3 gitu kan ya? Iya. Nah, kira-kira itu sudah tepat atau belum Rahmi? Saya rasa belum ya Ibu. Soalnya saya tidak melihat di sekitarnya. Nah, di situ ya kesalahannya ya, berarti ya seharusnya area yang dimasukkan di situ tidak hanya ketika di titik puncaknya, tapi mulai di titik 0 sampai di titik 0,6. Karena di titik 0 sampai di titik 0,2 ini kan ketika kecepatannya bernilai 0, berarti kita tidak perlu menghitung posisinya, jaraknya, jarak tempuhnya. Sampai ketika di titik 0,4 sampai 0,6 juga seperti itu. Nah, yang kita hitung di sini hanya di area antara 0,2 sampai 0,4. Nah, untuk mencari seberapa jauh, itu kan posisi ya. Kalau dari kecepatan ke posisi, yang diketahui grafik kecepatan, berarti kita tinggal mencari luas atau area dari bentuk grafik itu tadi. Berarti kita bisa menggunakan pendekatan mencari luas segitiga ini. Kalau tadi teman-teman kalian tadi, Mbak Afina,
membagi dua menjadi segitiga sama kaki, maaf, segitiga siku-siku, gitu ya tadi ya Mbak Afina ya. Terus Iya. dibagi menjadi dua area, kita sebenarnya juga sudah bisa menggunakan satu segitiga saja. Jadi cukup satu segitiga itu kan luas alas, setengah kali luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya kan antara 0,2 sampai 0,4, berarti luas alasnya maksud saya ya. 0,4 dikurangi 0,2 tingginya, kita gunakan pendekatan sekitar angka 0,8. Terus dikalikan setengah. Nanti teman-teman juga menemukan jawaban dari hasil hitungnya itu tadi. Jadi teman-teman boleh membagi menjadi dua segitiga atau bisa menggunakan satu segitiga saja dari gambar ini. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya. Terima kasih Mbak Rahmi, silakan diturunkan. Untuk soal berikutnya tadi sudah ada booking ya? Soal nomor 4 silakan ditampilkan jawabannya, pemaparannya. Sebentar Ibu, mungkin nanti kalau misalnya kelas B maju presentasi 2 kali, kayaknya tidak adil. Mungkin bisa untuk kelas lain, kalau misalnya nggak ada baru saya Ibu. Oke, terima kasih Mega atas kebijaksanaannya. Ada yang raise hand ini tadi, Fajar Sodik ya sepertinya. Ja'far maksud saya. Iya, Ibu. Silakan ditampilkan Ja'far pemaparannya. Tapi saya dari kelas A juga, Bu. Sudah nampil tadi. Tunggu dulu kalau gitu. Yang belum tampil ini kelas 3C. Nah, kelas 3C mana nih kelas 3C? Kelas 3C? Kelas 3C? Kelas 3C. Nggak ada yang tampil ya? Kalau kelas 3C nggak ada, silakan. Tadi yang angkat tangan Mega sama ini ya, sama Ja'far. Dibagi dua aja kalau gitu. Kan ada dua grafik ya. Grafik yang pertama silakan dipaparkan oleh Mega dan grafik yang kedua silakan dipaparkan oleh Ja'far. Ya silakan Mega. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin share screen ya Bu. Ya silakan. Apakah slide saya sudah terlihat Ibu? Sudah, tolong di landscape HP-nya. Ya Ibu. Nah, untuk soal nomor 4, kita terlebih dahulu lihat soalnya. Nah, untuk soal yang grafik yang pertama, kita mempunyai di sini ada gambar dengan kecepatan versus time, waktu. Nah, di sini kita diperintah untuk menggambar tentang kecepatan versus time-nya. Nah, untuk soal nomor A, nah kita tadi itu melihat untuk pertama kecepatannya itu 3 meter per sekon. Nah, gimana caranya untuk mencari kecepatan 3 meter per sekon dengan slope-nya itu ke arah positif. Nah, arah slope-nya itu positif, berarti kita grafik dari posisinya itu berada juga di atas atau di arah kanan 0. Nah, kita bisa menggunakan kecepatan 3 meter per sekon ini dengan cara, kalau misalnya saya Ibu, itu memakai dengan cara berapa kali pembagiannya. Jadi, pembagian 6 itu versus time-nya itu 18 dibagi dengan 6. Jadi hasilnya itu 3 meter per sekon. Nah, kita itu memakai rumus dari yang V sama dengan delta E per delta T.
Jadi kalau misalnya delta X-nya itu 18 dan delta T-nya itu 6 dikurangi 0, kan hasilnya 6. Jadi itu hasilnya nanti 18 dibagi 6, itu hasilnya 3 meter per sekon, dan itu arahnya positif. Nah, untuk yang tadi itu hasilnya itu arah slope-nya itu dia arahnya diam. Jadi kalau misalnya diam, berarti dia arahnya itu nanti di grafik di posisi ini itu arahnya juga datar Ibu. Jadi slope-nya itu zero slope. Jadi dia mendatar. Nah, untuk yang soal yang grafik yang segmen yang ketiga itu V-nya itu dihasilkan min 2 meter per sekon. Nah, jadi saya juga tetap memakai V sama dengan delta X per delta T itu. Nah, delta X-nya itu saya coba pakai, kan itu kan rumusnya X akhir dikurangi X awal. Jadi sekiranya hasil berapa yang dikurangi itu hasilnya min 2. Nah, coba kita turunkan itu ke 14. Nah, 14 dikurangi 18 itu hasilnya min 4. Dan untuk di time-nya sendiri, 10 dikurangi 8 itu 2. Nah, min 4 dibagi 2 itu hasilnya min 2. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Mega atas pemaparannya. Teman-teman yang lain ada yang jawabannya beda? Atau ada yang ingin ditanyakan ke Mega? Ini Mega, Mega sakti ya, tiba-tiba langsung nemu, nggak disertakan hasil hitungannya. Iya, Ibu, maaf. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanyakan ke Mega, silakan ditanyakan dulu. Jangan dipendem ya. Silakan disampaikan. Ada mau disampaikan ke Mbak Mega? Ada komentar dari jawaban Mbak Mega? Mbak Mabita, karena kelihatan Mbak Mabita ya, yang tadi gambarnya Teh Yung itu. Ada komentar atas jawaban dari Mbak Mega? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya, sudah sama seperti jawaban Mbak Mabita. Enggak, Ibu. Oh iya, terima kasih Mbak Mabita. Ya silakan Mbak Mega bisa ditarik. Baik, Kita Ibu. lanjut ke Jafar. Baik Ibu, izin share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya, Ibu? Sudah. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan grafik yang kedua. Diketahui pada soal kan grafik kecepatan terhadap waktu yang diketahui seperti ini. Kemudian, kok hilang? Nah, kemudian cara menentukan grafik posisi terhadap waktunya, cara saya itu pertama-tama nyari nilai delta X-nya terlebih dahulu. Kan dari grafik yang diketahui soal sudah ada nilai kecepatan sama waktunya. Jadi kita dapat memperoleh nilai delta X-nya terlebih dahulu. Di ruas pertama diperoleh dari perhitungan yang memakai rumus velocity, itu delta V sama dengan delta X per delta T. Jadi nilai kecepatan yang pertama itu kan di sini min 3 ya. Jadi kita masukkan min 3 sama dengan delta X per delta T-nya itu 4 dikurangi 0.
Jadi delta X-nya dihasilkan itu sebesar min 12 meter. Jadi kita gambarkan dari 0 ke 12 ke min 12 meter. Kenapa ini slope-nya ke bawah? Karena pada grafik kecepatan terhadap waktunya itu digambarkan di nilai kecepatannya itu minus. Jadi slope-nya itu ke bawah. Digambarkannya ke bawah. Terus yang kedua, ini kan sudah tadi kan sudah untuk yang ruas kedua ini kan sudah tahu titik awalnya ya, min 12. Jadi kalau ingin mencari delta X-nya juga bisa, cuman kan karena sudah ada titik awalnya yang sudah kita ketahui, maka kita tinggal mencocokkan saja dengan nilai delta X dan kecepatannya saja kalau caranya saya. Jadi kan di sini untuk yang ruas kedua kan delta X-nya itu min 6 dikurangi dalam kurung min 12. Jadinya kan 6 ya. Jadi udah sesuai dengan nilai delta X yang sudah saya hitung. Jadi terus kecepatannya itu kalau dicari dengan rumus yang sama kan di sini delta X-nya sudah 6 ya. Kemudian delta T-nya itu kan 6 dikurangi min 0. Maaf. Yang delta T-nya itu 6 dikurangi 4. Jadinya 2. Jadi tadi nilai delta X-nya itu 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Sudah sesuai dengan grafik di kecepatan terhadap waktunya. Kemudian yang ruas yang ketiga juga sama caranya. Jadi kita cari nilai delta X-nya itu kan 12 dikurangi min 6. Jadinya 6. Jadi sudah sesuai dengan nilai delta X yang sudah kita cari. Kemudian untuk nilai kecepatannya untuk mencocokkan agar pasti itu kita masukkan rumus kembali. Karena delta X-nya sudah ketemu min 6, delta T-nya itu kan 12 dikurangi min 6, jadi 6. Jadi 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. Jadi sudah sesuai dengan penggambaran di grafik kecepatan terhadap waktunya. Seperti itu, Bu. Oh ya, terima kasih Jakfar atas pemaparannya. Coba kita lihat ke yang nomor 4A tadi sekalian, karena ada hitungannya ya kalau di sini. Ini. Oh ya, jadi teman-teman yang lain kalau ingin tahu cara menghitungnya yang di bagian 4A seperti ini ya. Kita selalu pakai yang bagian kanan di punya Jakfar ini representasi secara matematis, yang di bagian kiri ini representasi secara grafik. Nah, cara grafiknya seperti ini ditemukan dari persamaan matematis seperti ini tadi. Ya, silakan ke bagian bawah, Jakfar. Di bagian bawah ini mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan teman-teman yang lain, mungkin ada yang punya pendapat lain, silakan disampaikan. Ada yang gambarnya di atas sumbu positif. Nggak ada, semuanya langsung di bawah semua langsung ya. Oh ya, sudah pinter-pinter berarti ya ini ya. Sudah bisa semua. Ya, terima kasih Jakfar atas paparannya. Iya, Bu, sama-sama. Atas pemaparannya. Izin stop share screen, Ibu. Ya, silahkan. Nah, berikutnya saya yang izin share screen ya. Sudah bisa melihat screen saya? Sudah, Ibu. Nah, ini tadi pekerjaan rumah yang sudah dikerjakan oleh teman-teman semua. Untuk soal nomor ini, teman-teman bisa juga kalau ingin menerjemahkan dalam bentuk tabel dulu. Kalau misalkan teman-teman bingung,
untuk mencari tandanya bisa juga menggunakan tabel. Jadi silahkan ditabelkan posisi pada T1 itu dibuat kira-kira posisinya berada di mana, kemudian teman-teman nanti bisa menentukan kira-kira itu tandanya positif atau negatif. Oke, berarti kalau dari sini teman-teman bisa menyimpulkan ya kira-kira arah slope di sini bagaimana? Arah slope dari grafik. Kalau misalkan teman-teman mau menerjemahkan dari grafik posisi ke grafik posisi terhadap waktu menjadi grafik kecepatan terhadap waktu, kira-kira bagaimana? Arah slope dari grafik posisi terhadap waktu di situ menandakan apa? Nilai kecepatannya, Ibu. Arah slope? Kalau arah slope-nya? Kalau arah slope-nya? Menandakan apa? Bagaimana tadi? Nah, ini yang arah slope-nya positif yang bagian mana? Ini kan position versus time graph for an elevator ya. Dari titik 0 ke titik A ini, untuk arah yang seperti ini, kira-kira nanti arah slope-nya bagaimana? Negatif, Ibu. Masih di posisi negatif ya. Teman-teman ini enggak? Teman-teman nyambung nggak ini maksud saya? Jadi kalau teman-teman gambarkan tadi, maaf. Nah, kalau yang di sini tadi, untuk arah slope yang pertama, dari titik 0 ke titik 300 ya ini ya. Ini posisi kecepatannya tadi di mana? Di atas atau di bawah? Di atas, Ibu. Di atas. Di atas. Terus ketika dari titik 300 ke titik 500 ke titik 400 di sini posisi slope-nya, posisi grafiknya di mana tadi garisnya? Di 0. Di 0. Di 0. Di 0. Terus ketika di titik ini posisi garisnya di mana tadi? Di bawah. Di bawah, di bagian negatif ya, karena arah slope-nya dia ke bawah, gitu kan ya? Terus kalau di yang sebelah kanan sini, ketika di titik 0 sampai ke titik sekitar di titik 1 ya ini ya, di titik 1, arah slope-nya kemana? Atau di mana? Di 0. Terus ketika di titik sini, di titik 40 atau di titik time 1 ini sampai di time 2 ini, posisinya di mana? Di bawah, Ibu. Di bawah, di negatif. Ya, karena arah slope nya dia berkebalik ke Ya, bawah. ke bawah gitu ya. Terus ketika di time 2 sampai time 3, garisnya di mana? Di 0. Di 0, Ibu. Terus ketika di 3 sampai ke 5, garisnya di mana? Di atas. Di atas, di posisi positif, gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau menentukan arah garis kecepatannya itu di posisi positif, diletakkan di positif atau di negatif, silakan lihat arah slope-nya. Kalau arah slope-nya seperti ini, berarti dia di posisi positif, di atas. Kalau arah slope-nya ke bawah, berarti dia otomatis di posisi negatif. Seperti itu ya kesimpulannya. Nah, teman-teman sebenarnya saya sudah menyiapkan. Silahkan
diisi ya evaluasi terkait tugas teman-teman kemarin. Silakan melakukan self assessment. Teman-teman tadi masih bisa mengingat nggak jawaban dari teman-teman? Masih bisa, Ibu. Ya, silakan ini diketikkan, kemudian diisikan. 10 menit cukup ya. Silakan, saya tunggu.
Sudah selesai? Teman-teman sudah selesai mengisi? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, bisa saya lanjutkan ya. Jadi kalau dari... Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan nggak apa-apa ya. Kalau dari jawaban teman-teman tadi, bisa kita simpulkan arah slope bagaimana? Arah slope mempengaruhi apa? Arah slope merepresentasikan apa tadi? Kecepatan. Positif Ibu. negatifnya kecepatan. Oh iya, kalau kecepatannya negatif, ditandai dengan arah slope-nya gimana? Slope ke bawah Ke bawah, Ibu. Iya. atau ke kiri. Kalau Bawah. arah slope tertutup ya, tertutup ke bawah, akan nilai kecepatan, ada kecepatan bernilai apa tadi? Negatif, Ibu. Negatif ya. Kalau arah slope terbuka ke atas, Ke bawah, Ibu. kecepatan bernilai Positif. positif ya. Positif. Terus bagaimana tadi cara mencari besar kecepatan? Kita pakai persamaan matematis. Delta X per delta T. Ya, betul sekali ya. Jadi nilai saya tampilkan slide selanjutnya. Positif. Ya, kalau nilai V bisa dicari dengan menggunakan delta X per delta T atau X final dikurangi dengan X inisial dibagi dengan selang waktunya itu tadi. Ini ya untuk kesimpulan grafik motion graph dari posisi terhadap waktu menjadi kecepatan terhadap waktu. Nah, saya punya gambar grafik nih ya. Gambar grafiknya seperti ini. The position graph represents the motion of a ball being rolled back and forth by two children. Jadi ada dua anak yang saling mengembalikan bola ini. Nah, kira-kira kalau dari grafik sini, teman-teman bisa nebak ini. Posisi kedua anak ini ada di mana? Kalau dari grafik yang teman-teman baca di sini, ini grafik posisi terhadap waktu atas perpindahan dari bola yang digelindingkan itu tadi. Menggelinding kemudian dikembalikan oleh dua anak itu tadi. Kalau dari grafik yang teman-teman baca ini, teman-teman bisa tahu anak-anak ini ada di mana. Kira-kira posisi anak-anak ini ada di mana? Kalau seperti ini, kira-kira posisi anaknya ada di mana? origin, Ibu. Lebih tepatnya di mana? Kan ada dua anak ya ini ya. Anak pertama ada di mana? Anak kedua ada di mana? Bisa disampaikan pendapatnya? Silakan berpendapat teman-teman. Jangan tegang-tegang ya. Silakan disampaikan saja apa yang ingin disampaikan. Izin berpendapat, Ibu. Siapa ini? Pramudita, Ibu. Pramudita. Iya, Ibu. Pramudita dari kelas apa? Dari kelas 3A, Ibu. Ya, silakan Pramudita. Kalau menurut saya itu yang anak pertama itu ada di sebelah kiri titik origin, tepatnya itu di titik min 6. Terus yang anak kedua itu ada di sebelah kanannya titik origin, di titik keempat Ibu. Di titik ke-8, Ibu. Di titik mana, Mbak? Titik 8 atau titik 4? 8, Ibu. Di titik 8. Kok bisa ngomong di titik 8? Tahu dari mana? Karena kan itu yang dari titik keempat sampai ke-8 itu dia tidak bergerak, Ibu. Kecepatannya tetap.
dari titik 8, dari titik 4 sampai titik 8 dia tidak bergerak. Karena Oke, sekarang saya tanya, titik 4 ke titik 8 itu merepresentasikan apanya? Waktu ya. Waktu ya? Berarti kira-kira bagaimana? Posisi anak yang kedua itu di titik keempat, Ibu. Di titik keempat, kenapa kok ada di titik keempat? Karena pas dia itu berhentinya di gimana ya, Bu? Ibu jelasinnya. Ya, terima kasih Pramudita atas pendapatnya. Saya tampung dulu, mungkin teman-teman yang lain ingin berpendapat juga seperti Mbak Pramudita, silakan disampaikan. Saya Ibu Atas nama? Mega Ibu dari kelas 3B. Ya, Mega 3B. Silakan Mega. Iya Ibu. Nah, kalau misalnya saya itu dari dua anak itu, anak yang pertama itu ada di arah minus. Artinya di arah kanan 0, di bawah 0 Ibu. Makanya arah minusnya itu, Bu. Soalnya itu bisa dapat dilihat dari apa namanya itu? Itu dari arah terakhir, segmen terakhir pakai yang V sama dengan delta X per delta T. Nah, itu kan 6 dikurangi min 6. Jadi hasilnya itu kan 12. Terus itu 4. Berarti 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Nah, itu kan arah slope-nya itu kan ke atas. Berarti dia arahnya positif. Arahnya positif. Berarti dia ada di ya kiri 0 ya Ibu, 0 ke positif. Jadi dia tepatnya ada di 3 meter per sekon kecepatannya. Nah, untuk yang segmen kedua itu kan arahnya itu mendatar. Jadi dia tetap di 0 di segmen di arah datar 0. Terus untuk yang anak yang kedua itu ada di bentar Ibu, min 6 dikurangi min plus 6. Berarti dia min 12. Min 12 dikurangi 4. Min 3. Berarti dia arahnya di negatif, Ibu. Ada di negatif di bawah 0 posisinya. Seperti itu, Bu. Dan tepatnya itu di angka berarti 1. Min 1. Seperti itu, Bu. Oke, Mega, saya tanya dulu, Mega. Ini kira-kira dua anak ini bersebelahan atau berseberangan? Ini kan ada dua anak ini lagi mainan bola, bolanya ini saling dikembalikan. Nah, gerakan bolanya ini diwakilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Ketika time-nya 0, posisi bolanya ada di mana? Di 1 ya, Ibu. Ketika titik time-nya 0, posisi bolanya ada di mana ini? Coba dilihat. Oh, min 6. Min 6. Nah, coba dibaca lagi grafiknya ini. Kemudian bagaimana arah pergerakan bolanya? Min 6, dia itu ke arah slope-nya itu ke atas, Ibu. Ya, menuju terus? ke 6, positif. Di titik 6, terus? Berarti dia itu, kalau misalnya ditanya V-nya itu, 6 dikurangi min 6. Berarti hasilnya 12. 12 dibagi 4. Tunggu dulu. Maaf, saya salah ya. Kita tidak sedang menganalisis kecepatannya. Kita sedang menganalisis ininya dulu, menganalisis posisi bola, posisi kedua anak itu tadi dari pergerakan bola ini. Nah, teman-teman ini baca pergerakan bola dari grafik ini. Posisi pada time sama dengan 0, bolanya ada di mana ini? Ada di min 6 Ibu. Di min 6. Di titik min 6. Kemudian silakan dilanjutkan bagaimana? Lanjutan dari pergerakan bolanya ini setelah di minus 6, kemudian kemana arah bolanya ini? Ke arah atas, ke arah 6. Ke arah 6 dari titik 0. Kemudian, apa yang terjadi pada bola ini? Diam, Ibu. Berhenti. Dia mendatar. Diam, Ibu. Terus dia
dari 6 posisi positif itu turun lagi ke min 6 negatif. Nah, kalau dari pergerakan bola ini, teman-teman bisa bayangkan nggak kira-kira posisi anak itu ada di mana? Izin menjawab, Ibu. Ya, Di silakan. negatif. Atas nama siapa ini? Saya Ja'far dari kelas 3A. Ya, silakan Ja'far. Bagaimana Ja'far? Menurut pendapat saya, jawaban saya itu anak pertama itu ada di posisi min 6, sedangkan anak yang kedua itu ada di posisi 6 meter. Tahu dari mana Ja'far? Kan itu saling main bola. Kan dari posisi anak pertamanya kan min 6 ya, Bu. Terus kan itu menggelindingkan bola hingga ke posisi 6 dari titik 0. Nah, itu kan bolanya diam. Jadi kan ditahan sama orang, ditahan, di istilahnya kalau dibayangkan ditahan sama anak yang kedua. Jadi dikembalikan lagi ke posisi awal. Ke anak yang pertama di posisi ke-6. Min 6 maksudnya. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi kalau dari grafik ini, teman-teman bisa baca kira-kira posisi pertama bola itu kan ada di minus 6. Kemudian digelindingkan sampai ke titik 6. Jadi titik origin ini dipilih di titik tengah-tengah antara dua anak itu tadi. Gitu kan ya? Kemudian digelindingkan ke posisi 6, berarti sebelah kanan titik origin, dipegang sama anak itu selama berapa second ini? 4 sampai 8. Berarti selama 4 second ditahan sama anak, kemudian dikembalikan lagi ke posisi anak pertama tadi. Bisa dibayangkan ya? Jadi teman-teman dari grafik itu juga bisa dari grafik ini tadi teman-teman bisa menganalisis kira-kira posisi anak itu ada di mana. Kalau menggambarnya kira-kira bagaimana? Dari posisi minus 6 ke titik 4, ke time 4, ini ada di atas atau ada di bawah? Di atas. Ada di atas, Ibu. Di atas ya. Terus dari 4 ke 8, posisinya di mana? 0, Ibu. Kalau dari 8 sampai dari 8 ya sampai 20 posisinya di mana? Bawah, Ibu. Ada di negatif atau di positif? Negatif. Negatif. Karena slope-nya dia mengarah ke bawah. Sekarang kalau teman-teman mau mencari angka pastinya, bagaimana caranya? Berarti tinggal dicari ya. Kita cari titik-titik ekstrimnya ini ya. Kalau ini kita tandai dari A sampai B, kemudian C, kemudian D. Sekarang kita cari posisinya. Dari A sampai B, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 dibagi berapa itu? 0 sampai 2 ya ini ya. Sampai 4 ya, maaf. Nah, nanti teman-teman bisa mengetahui besarnya ini berapa, dan seterusnya. Bentuknya bagaimana? Karena ini slope-nya dia mengarah ke atas, berarti dia ada di atas ini. Sampai di titik 4. Kemudian 4 sampai 8, dia di titik 0. 8 sampai 20, dia ada di bawahnya lagi. Ya, gampang ya terkait ini, terkait grafik, insya Allah sudah bisa semua. Kemudian untuk acceleration, kalau teman-teman tahu kemarin persamaan dari P, itu kan sama dengan delta X per delta T. Kalau persamaan dari acceleration, delta V per delta T. Jadi kalau teman-teman tahu posisi, kemudian kalau diturunkan dia jadi velocity, kalau diturunkan lagi dia menjadi acceleration. Gini kan ya? Nah, untuk grafiknya juga sama seperti itu tadi. Teman-teman tinggal menganalisis, misalkan teman-teman punya grafik velocity terhadap time, silakan dianalisis. Kalau slope-nya bentuknya terbuka seperti ini, dari titik
0 sampai titik time tertentu ini, lihat ya, sama seperti itu tadi. Ketika sampai di sini, karena slope-nya terbuka, maka dia nilainya positif. Ketika kecepatannya sama dengan tetap, berarti kan percepatannya 0. Nah, berarti dia di titik 0. Ketika dia slope-nya ke bawah, berarti dia nilai percepatannya juga negatif, sama seperti yang sudah teman-teman pelajari tadi sebelumnya. Nah, adapun untuk menentukan, kalau kita ingin menentukan terhadap diagram geraknya, coba diperhatikan ya teman-teman. Coba perhatikan di sini. Ini grafik kecepatan terhadap waktu. Semuanya grafik kecepatan terhadap waktu. Ketika slope-nya positif, nilai percepatannya bagaimana? Positif juga ya. Ketika slope-nya negatif, otomatis nilai percepatannya juga negatif. Nah, ketika slope-nya negatif, percepatannya juga otomatis nilainya negatif. Jadi teman-teman tinggal menentukan apakah percepatannya itu bernilai positif atau negatif bergantung dengan arah slope dari kecepatan itu tadi. Sampai sini bisa dipahami ya, sama seperti ketika teman-teman menerjemahkan dari grafik posisi terhadap waktu menjadi grafik kecepatan terhadap waktu itu tadi. Nah, karena ini slope-nya positif, slope velocity versus time-nya positif, berarti nilai percepatannya juga positif. Kalau ini slope-nya di sini juga positif, arahnya terbuka ke atas kan ya, berarti nilai percepatannya juga positif. Nah, kalau dia slope-nya negatif, nilai percepatannya negatif. Kalau dia slope-nya negatif juga, slope-nya negatif juga kan ya, ini ke bawah kan ya, berarti nilai percepatannya juga negatif. Sekarang untuk menentukan apakah benda itu bergerak ke kanan atau ke kiri, ditentukan dari apanya ini kira-kira teman-teman? Coba diperhatikan ya. Pada grafik ini, the object is moving to the left. Grafiknya seperti ini. Ketika the object is moving to the right, grafiknya seperti ini. Terus kemudian lihat yang sebelah sini, the object is moving to the left, juga grafiknya seperti ini. Kemudian the object is moving to the right, juga grafiknya seperti ini. Terus yang teman-teman gambarkan tadi, seperti yang dicontohkan sama, yang dikerjakan sama Jafar tadi, grafik yang terakhir tadi kan ada di bawah sumbu negatif ya, grafik kecepatannya tadi. Grafik posisi ya. Ya, grafik posisi ya. Tadi ada di bawah sumbu X, ada di bawah titik origin atau di daerah negatif. Kalau teman-teman lihat dari gambar grafik-grafik ini, kira-kira yang menandakan kalau benda itu bergerak ke kanan atau ke kiri, apanya? Teman-teman tadi kan cuma dapat informasi kalau dari arah slope-nya dia terbuka atau ke atas, berarti kan dia kecepatannya, kalau terbuka kecepatannya positif, kalau negatif kecepatannya berarti, kalau kecepatannya negatif berarti slope-nya ke bawah gitu kan ya, baru dapat informasi itu. Terus sekarang ada tambahan informasi, teman-teman bisa tahu kalau arah geraknya itu kira-kira ke kanan atau ke kiri berdasarkan grafik ini juga. Kalau dari grafik yang teman-teman amati di sini, yang membedakan apa kira-kira? Posisi slope-nya, Ibu. Posisi slope-nya bagaimana? Jadi kalau yang bergerak ke positif itu, posisi slope-nya itu ada di arah positif, Ibu. Terus kalau yang bergerak negatif, posisi slope-nya itu ada di area negatif. Kayak Oh iya. yang itu di bawah. Yang negatif itu di bawah, Ibu, di bawah, di area negatif gitu, gimana ya? Kalau Ini ya, ini area negatif ya. Kalau yang area negatif ini kan area negatif ya, ini area positif gitu kan ya? Gitu ya maksudnya iya, ya? Ibu. Iya, Ibu. Bentar. Yang ini area negatif. Berarti yang area negatif ini geraknya kemana?
Arah gerak bendanya kemana? Ke kiri, Bu. Ya, ke Ke kiri ya. kiri atau ke Yang ini, bawah. iya, gitu ya. Berarti ini juga, ini kan ada di area negatif, yang ini ada di area positif. Teman-teman sudah dapat tambahan informasi ini. Jadi ketika slope-nya itu berada di area negatif, berarti benda itu bergerak ke arah kiri. Kalau slope-nya itu ada di area positif, berarti benda itu bergerak ke arah kanan. Itu tambahan informasi terkait grafik ini tadi. Coba perhatikan ya ini ya. Slope-nya kalau dari arah slope, ini kan teman-teman bingung nggak? Silakan disampaikan aja ya. Jadi ini kan grafik velocity versus time. Slope-nya dia arahnya nutup atau turun ke bawah. Kalau dari arah slope-nya ini, lihat ya. Kalau dari arah slope-nya ke bawah, yang teman-teman tahu tadi, kalau arah slope-nya ke bawah, nilai kecepatan tadi bagaimana? Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Karena ini velocity, Negatif. ya betul ya, negatif ya. Karena ini velocity terhadap time, berarti kalau arah slope-nya velocity terhadap time ini ke bawah, percepatannya bernilai positif atau negatif? Negatif, Ibu. Negatif juga, tapi perhatikan nilainya di sini. Angkanya kira-kira kalau ke bawah makin besar atau makin kecil? Ya makin negatif. Makin negatif itu kan karena kita membicarakan tentang vektor ya. Tapi kalau misalkan untuk besarnya sendiri, makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Are you sure? Makin kecil. Ini kan 0 ya. Makin besar. 1, minus 2, minus 3. Gini kan ya? Nah, ini kan ada di sini ya. Makin ke sini gini kan? Percepatannya di sini bernilai negatif. Tapi besarnya makin besar atau makin kecil? Makin besar. Makin besar, Ibu. Makin besar. Nah, di sini, makanya di sini saya ingin mencoba menyampaikan ke teman-teman bahwasanya dia makin lambat atau makin cepat, dipercepat atau diperlambat, itu bukan berarti, jadi bukan berarti ketika percepatannya negatif, itu tidak selalu diperlambat. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Kenapa seperti itu? Karena ini buktinya ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika tahu slope-nya ke bawah, otomatis kan dia percepatannya negatif, padahal nilainya dia makin besar. Bisa dipahami sampai sini ya? Bisa masuk di logikanya nggak? Kalau teman-teman biasanya kan kiranya kalau percepatannya negatif, pasti dia sama dengan diperlambat gitu ya biasanya ya? Gitu nggak? Ya, Ibu. Atau cuma saya yang berpikir seperti ini? Nah, ternyata ini salah. Yang menandakan dia percepatannya bernilai negatif atau positif, itu arah slope-nya itu tadi. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Jadi teman-teman ketika ya itu benar untuk beberapa kasus memang ketika diperlambat hanya negatif, tapi tidak selalu yang hanya negatif itu selalu diperlambat gitu ya. Seperti ini kasusnya, ketika posisinya seperti ini, slope-nya turun ke bawah, berarti dia hanya negatif, tapi sebenarnya gerakannya tidak sedang diperlambat, hanya saja dia gerakannya menjauhi titik origin, atau kalau dengan sumbu horizontal berarti ke sebelah kiri titik origin. Sampai sini bisa dipahami. Nah, ini sebagai pengetahuan aja ya. Nah, kalau seperti ini kira-kira dari titik ini garis A ya, dari titik 0 sampai titik time 1,
kemudian garis B ini dari titik 1 sampai titik 2,5, kemudian garis C ini dari 2,5 sampai titik 3. Kira-kira kalau teman-teman lihat dari gambar ini velocity terhadap time ya. Yang dari grafik ini kita juga bisa membaca acceleration dari suatu benda. Nah, dari gambar yang teman-teman lihat di sini, yang percepatannya paling besar, yang A, B, atau yang C? Yang B, Ibu. Kenapa yang B? Ibu. Yang A, Ibu. Yang A atau B? Karena itu sering besar, Yang Ibu. Yang A. A, Ibu. Kenapa yang A? Karena semakin Paling curam. makin Karena curam. curam. Tinggalnya Ya, yang paling ya betul ya, yang paling curam yang A, berarti yang percepatannya paling besar yang A. Sekarang saya tanya dulu, untuk yang A ini percepatannya positif atau negatif? Positif, Ibu. Berarti percepatannya bila kita katakan untuk yang A percepatannya ada di atas ini. Kalau untuk B, positif atau negatif? Tetap positif. Positif, Ibu. Lebih besar atau lebih kecil dari A? lebih kecil. Lebih kecil ya, berarti dia di bawahnya. Terus untuk yang C, lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil, Ibu. Atau negatif? Positif. Ya, positif juga, dan lebih kecil lagi. Kenapa kok paling kecil yang C? Karena tidak terlalu Tidak begitu. Oke. kemiringan. Yang paling landai ya yang C. Terus kemana arah geraknya? Arah geraknya kemana ini? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kanan, Ibu. Tahu dari mana ke kanan? Kenapa kok bisa tahu arah geraknya ke kanan? Karena positif. Karena Ya karena dia ada di area positif semua. Kalau misalkan grafiknya ini saya ganti, ini ya, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini, arah geraknya kemana? Arah geraknya kemana ini berarti? Kalau misalkan grafiknya jadi gini. ke kiri. Kiri. Ya, ke kiri ya. Karena dia berada di area negatif. Negatif. Sekarang coba kita cari besarnya, yang A dulu. Untuk acceleration-nya A, bagaimana tadi persamaan matematisnya? Delta V per delta V per delta T. Ya, delta V per delta T. Delta V-nya berarti V final dikurangi V inisial per delta T ya. V finalnya berapa? 5 dikurangi 5, Ibu. Dikurangi 0 per 0 1 1 dikurangi 0 ya. Ya. Ya, Hasilnya sama dengan 5. Berarti ini posisinya di titik 5. Sekarang kita cari yang B. Acceleration untuk B, delta V per delta T, V final dikurangi V initial per delta time. V finalnya berapa? 9 Kurangi 5 per berapa? 2,5 Ya, 2,5. 2,5 dikurangi 2 1 ya. 1 4 dibagi dengan berapa ini? 2,5 ya. Nah, nanti silakan dihitung, ketemu nanti jawabannya. Untuk yang acceleration yang C, berarti tinggal ngikutin aja. Caranya sama semua. Sudah paham semua ya berarti ya? Cara mencari grafik. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, teman-teman sudah tahu ya ini ya. Nah, berikutnya motion into dimension. Kalau yang kemarin kan motion in one dimension ya. Kalau untuk motion into dimension ini nanti, teman-teman juga memproyeksikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y-nya.
Jadi salah satu contohnya ada projectile motion atau gerak parabola dan juga circular motion, gerak melingkar. Ini motion into dimension. Nah, sebelum teman-teman belajar tentang itu tadi, kita coba mengingat lagi terkait vektor. Jadi vektor itu disimbolkan dengan ini partikelnya ya. Kemudian disimbolkan dengan arah panah. Arahnya ini menunjukkan arah dari panahnya. Untuk panjangnya dari panah ini menunjukkan dari besarnya vektor itu tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya panah, arahnya ke atas seperti ini, arah panahnya menunjukkan vektornya, arah vektor, kemudian panjangnya ini tadi menunjukkan besarnya itu tadi. Kalau misalkan kecepatan, ya besarnya berarti di sini mewakili kecepatan sebesar 5 meter per second ini tadi. Nah, contohnya di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menghitung A minus B, teman-teman punya vektor A-nya arahnya seperti ini, kemudian B-nya arahnya ke bawah. Kalau A minus B, berarti A-nya kan tetap seperti gambar sebelumnya ya. Untuk B-nya, karena B-nya dia arah B-nya sendiri sebenarnya ke bawah, kemudian minus B, berarti kan dia dibalik ya, ke atas. Nah, teman-teman bisa mendapatkan hasil vektor dari A minus B dengan menarik dari titik pangkal ke titik ujungnya. Ketemulah seperti ini. Ini bisa teman-teman temukan salah satunya ketika teman-teman mencari percepatan dari data kecepatan final dan kecepatan inisial itu tadi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu arah percepatannya menggunakan cara menghitung vektor ini tadi. Yang teman-teman tahu, kecepatan awalnya misalkan ke arah bawah seperti ini, kemudian kecepatan akhirnya ke arah atas. Nah, kalau teman-teman ingin tahu arah percepatannya, nah silakan digambarkan seperti ini. Silakan digambarkan V finalnya dulu, kemudian dikurangi dengan V inisialnya. Nah, delta V-nya ini merupakan arah dari percepatan. Jadi delta V itu sama dengan arah dari percepatannya itu tadi. Ya, itu salah satu penggambaran vektor pada motion itu tadi. Nah, kira-kira kalau dari sini teman-teman menjawabnya yang mana? A, B, C, D atau yang ini? Mungkin Yang A. A, kenapa kok yang A? Dua di oh 2P salah. Jadi itu yang P digambar 2 kali, terus Q-nya dibalik begitu. Jadi bagaimana? Iya, betul. Iya, Yang A, Ibu. iya betul ya. Jadi yang P ini silakan digambar 2 kali. Ini ya, silakan digambar dengan presisi sendiri ya. Kemudian minus Q kan berarti kemana? Ke arah Dibalik, Ibu. ini ya. Nah, berarti bisa kita tarik ininya, panjangnya. Yang paling sesuai di sini jawabannya adalah yang A. Ya, benar ya. Misalkan ini, penerapannya pada vektor pada ketika kita mencari velocity atau kecepatan. Sebuah pesawat kecil berada 100 km di sebelah timur Denver. Setelah 1 jam terbang dengan kecepatan konstan ke arah yang sama, jaraknya 200 km ke utara Denver. Berapa kecepatan pesawat tersebut? Bagaimana cara menghitungnya?
Cara menghitungnya bagaimana kira-kira? Kita gambarkan dulu ya. Denver itu ada di mana? Misalkan ini Denver. Terus kita pilih sekarang. Utara ya. Utara. Ini timur ya. Berarti bagaimana? Posisi pesawatnya ada di mana? Kalau ini Denver, saya menggambar kemana dulu ini? Ke atas atau ke bawah atau ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, Ke kanan. Ibu. Oke, ke kanan. Sejauh 100 km gitu ya. Ini Denver. Terus setelah itu Ke atas. pesawatnya ini posisinya, Di atas, Ibu. oh ya di atas ya. Di sini atau di sini? Sejajar Ibu karena kecepatannya sama Ibu. Ya ini dia ke atasnya, jaraknya sebesar 200 km. Berarti pesawatnya sekarang, nah, berarti kita temukan untuk mencari kecepatan itu kan kita butuh delta X per delta T gini ya. Jadi arah vektornya dia ke arah sini. Kalau kita pakai jarak yang dia tempuh, ini kan pakai Pythagoras ya. Delta X-nya bisa kita cari pakai akar 100 kuadrat ditambah 200 kuadrat. Gini ya. Iya nggak? Iya, Ibu. Ibu. Ketemunya berapa ini? Delta X ketemu berapa? 100 akar 3, Bu. Ibu, itu Yang 200 belum dipangkatkan, Bu. 200 pangkat kuadrat itu di 2 kan 4, Ibu. Oh, 400 ya harusnya ya. 400. Kalian Ya, bisa aja ya, sih. Ibu. Ya, terus lanjutannya bagaimana? $2.500 dikalikan 25.000 ya ini ya. 1, 2, 3, 4. 250.000 dikalikan 2 ya ini ya. 500 akar 100 akar Ibu. ini enggak? Ya, berarti C-nya sama dengan 500 akar 2 dibagi dengan time-nya, ini kilometer ya. Time-nya berapa itu tadi? 1 jam. Berarti 500 akar 2 kilometer per hour. Ini untuk besar kecepatannya atau kelajuannya. Kalau nyari kecepatannya sendiri bagaimana? Kalau nyari kecepatannya sendiri, kita pakai apa? Kalau nyari kecepatannya, kita pakai apa? Ini kan baru besar kecepatannya ya. Kurang apa kalau kita mau mencari kecepatan?
Bagaimana teman-teman? Bisa mendengar suara saya? Waktunya, Ibu. Waktunya sudah. Kan 1 hour ya. Berarti 500 akar 2 km per hour. Itu sudah tahu besar kecepatannya. Kita kurang apa di sini? Kurang apa di sini? Ayo. Yang kita tahu dari kecepatan, kan kita punya velocity, punya speed. Kalau teman-teman tadi hasilnya dari 500 akar 2 km per hour, ini kan sebenarnya baru speed. Untuk velocity-nya bagaimana? Yang kurang nilai apanya di sini? Percepatan, Bu. Kok percepatan? Antara velocity sama speed yang membedakan apanya? Arah. Iya. Arahnya, betul sekali. Jadi teman-teman harus tahu di sini tetanya berapa. Cara mencari teta di sini berarti pakai arkes tangan, arkes tan dari tan itu gimana? Tan itu depan dibagi samping, gitu kan ya? Iya enggak? Iya, betul, Ibu. 200 dibagi 100. Nah, arkes tan 200 dibagi 100 ini berapa? Nanti teman-teman tahu sudutnya di sini berapa nilainya. Jadi pakai kalkulator. Nah, ini bisa dipahami ya untuk mencari kecepatan. Karena kalau teman-teman baru 500 akar 2 km per hour, itu baru speed-nya, belum kecepatannya. Kalau kecepatan harus ada arahnya atau sudutnya itu tadi. Nah, seperti ini. Kali ini bisa nggak? Cara ngitungnya gimana? Bagaimana? Bisa menggambarkan nggak kira-kira ini? Bagaimana penggambarannya? Kalau penggambarannya bagaimana? Teman-teman pusing atau gimana ini? Ya, itu nanti coba saya bagikan ke teman-teman. Silakan dipelajari untuk slide-nya. Ada beberapa latihan soal, silakan dicoba dikerjakan sambil review buka-buka ya. Nggak usah dikumpulkan. Silakan dikerjakan sendiri aja. Nanti siapa tahu di pekan berikutnya saya minta teman-teman untuk self-assessment lagi. Gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya mekanismenya seperti apa akan disampaikan oleh PJ-nya masing-masing. Semoga kita bisa ketemu di hari efektif ya, bukan di weekend seperti ini. Untuk yang kita pelajari hari ini tadi, untuk mencari, untuk merepresentasikan dalam bentuk grafik dari posisi terhadap waktu menjadi kecepatan terhadap waktu, kalau slope yang ditunjukkan oleh grafik posisi terhadap waktu dia terbuka ke atas, berarti nilai kecepatannya positif atau negatif? Positif. Positif, Ibu. Kalau slope-nya ke bawah, berarti nilai kecepatannya Negatif.
kalau misalkan slope-nya berada di area positif, berarti geraknya ke arah mana? Kalau ini Kanan, Ibu. ya ke Kanan, arah Ibu. kanan. Kalau misalkan dia area slope-nya di area negatif, berarti geraknya ke arah Kiri. Ini kalau dari grafik ini ya, grafik V terhadap V itu velocity. Velocity terhadap apa? Waktu, bukan yang jadi posisi terhadap waktu. Nah, teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Nggak ada ya, nanti silakan dipelajari. Slide-nya akan saya bagikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Pekan depan kita kuis ya, 45 menit kuis tentang grafik. Ya, jadi silakan dipelajari tentang grafik. Teman-teman kan sudah lihai semua tentang grafik. Nah, sekarang coba saya cek ada kemajuan atau enggak dari pembelajaran grafiknya. Ya, kita akhiri dengan 45 menit saja. Kita akhiri dengan membaca, terus kita lanjutkan dengan ini tadi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, semoga hari teman-teman menyenangkan, dan semoga apa yang kita lakukan ini tercatat sebagai amal kebaikan dan mendapatkan keberkahan. Ya. Selamat hari libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya gimana? Lain kali jangan tegang lagi ya. Ibu untuk absennya gimana Ibu? Oh, untuk absen. Ya. Untuk absen nanti silakan itu aja, silakan tulis NIM sama nama sebagai bukti sudah mengunduh file yang sudah saya unggah di Google Classroom gitu aja ya. Karena nggak semua teman-teman masuk ini tadi, mungkin ada gangguan di rumahnya. Assalamualaikum, saya mohon izin live ya. Ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.